Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ikomang Gede Tridarsana, absen 7, NIM 202001050372, kelas Penjaskesrek semester 1A. Di sini saya akan mempresentasikan materi lingkungan pendidikan dari PowerPoint Ibu Ari Rusita selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kependidikan. Lingkungan pendidikan. A. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia, baik berupa benda mati, makhluk hidup, ataupun peristiwa-peristiwa yang terjadi termasuk kondisi masyarakat terutama yang dapat memberikan pengaruh kuat kepada individu. Lingkungan ini kemudian secara khusus disebut sebagai lembaga pendidikan, sesuai dengan jenis dan tanggung jawab yang secara khusus menjadi bagian dari karakter lembaga tersebut. Pengertian lembaga pendidikan adalah organisasi atau kelompok manusia yang karena satu dan lain hal memikul tanggung jawab atas terlaksananya pendidikan. Badan pendidikan itu bertugas memberi pendidikan kepada si terdidik. Marimba 1980. Secara umum, fungsi lembaga-lembaga pendidikan adalah menciptakan situasi yang memungkinkan proses pendidikan dapat berlangsung sesuai tugas yang dibebankan kepadanya. Lingkungan pendidikan memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap peserta didik. Perbedaan pengaruh tersebut tergantung jenis lingkungan pendidik tempat peserta didik terlibat di dalamnya. Intensitas pengaruh lingkungan terhadap peserta didik tergantung sejauh mana anak dapat menyerap rangsangan yang diberikan lingkungannya dan sejauh mana lingkungan mampu memahami dan memberikan fasilitas terhadap kebutuhan pendidikan peserta didik. B. Fungsi lingkungan pendidikan. Fungsi pertama lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya, baik lingkungan fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat mencapai tujuan pendidikan secara optimal. Fungsi kedua lingkungan pendidikan adalah mengajarkan tingkah laku umum dan untuk menyeleksi serta mempersiapkan peranan-peranan tertentu dalam masyarakat. C. Bentuk lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah tempat seseorang memperoleh pendidikan secara langsung atau tidak langsung. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan pendidikan dibagi menjadi 3. Jadi yang bertanggung jawab dalam pendidikan adalah ketiga lingkungan tersebut, atau Tirta Harja 2004. Keluarga. Kelompok primer yang terdiri dari sejumlah keluarga kecil karena hubungan saudara. Bisa dibentuk keluarga inti, ayah, ibu, dan anak, atau keluarga diperluas di samping inti. Tanggung jawab keluarga terhadap pendidikan. Dorongan atau motivasi cinta kasih yang menjiwai hubungan orang tua dengan anak. Dorongan atau motivasi kewajiban moral sebagai konsekuensi kedudukan orang tua terhadap keturunannya. Tanggung jawab sosial sebagai bagian dari keluarga yang pada gilirannya juga menjadi bagian dari masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan kemanusiaan. Tujuan pendidikan dalam keluarga: memelihara dan membesarkan anak, melindungi dan menjamin keseimbangan baik jasmaniah maupun rohaniah, memberi pengajaran dalam arti yang luas sehingga anak memperoleh peluang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan. Sekolah adalah pendidikan yang mempunyai dasar, tujuan, isi, metode, alat-alatnya disusun secara eksplisit, sistematis, dan distandarisasikan. Penjabaran fungsi sekolah sebagai pendidikan formal terlihat pada tujuan institusional, yaitu tujuan kelembagaan pada masing-masing jenis dan tingkatan sekolah. Lembaga pendidikan formal, prasekolah, SD, SMP, dan SMA yang terdiri dari sekolah menengah umum dan kejuruan, dan perguruan tinggi dengan aneka ragam bidangnya.
tujuan institusional untuk masing-masing tingkat atau jenis pendidikan. Pencapaian ditopang oleh tujuan-tujuan kurikuler dan tujuan lainnya. Fungsi pendidikan berdasarkan asas tanggung jawab. Tanggung jawab formal kelembagaan sesuai dengan fungsi dan tujuan yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku Undang-Undang Pendidikan. Tanggung jawab keilmuan berdasarkan bentuk, isi, tujuan, dan tingkat pendidikan yang dipercayakan kepada oleh masyarakat dan negara. Tanggung jawab fungsional ialah tanggung jawab profesional, pengelolaan, dan pelaksanaan pendidikan. Masyarakat, kumpulan individu dan kelompok yang diikat oleh kesatuan negara, kebudayaan, dan agama. Setiap masyarakat mempunyai cita-cita, peraturan-peraturan, dan sistem kekuasaan tertentu, dan berorientasi langsung kepada hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Lembaga pendidikan kemasyarakatan dapat mengambil bentuk dalam berbagai wadah, lembaga kursus, pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, pengajian. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Sekian dan terima kasih.